Setelah menghajar Hiromi hingga keluar toilet, Harumichi berkata kepada geng Akutsu bahwa dia akan membalaskan dendam Yasui. Namun, anggota geng Akutsu tidak tahu siapa itu Yasui. Ternyata, Yasui di sini adalah Yasuda. Akutsu yang mendengar itu langsung mengambil tongkat pel untuk dijadikan senjata. Ia berkata bahwa Harumichi tidak akan bisa melawan 5 orang sekaligus. Di sisi lain, Hiromi yang diajar oleh Harumichi telah sadarkan diri, terlihat mukanya babak belur. Scene berganti. Di atap sekolah, terlihat Yasuda mendapatkan seragam sekolahnya. Dia bingung mengapa Harumichi rela membalaskan dendam Yasuda ke geng Akutsu. Harumichi dengan sombongnya mengatakan bahwa itu merupakan tugas dia. Walaupun dalam hati, dia melakukan hal tersebut karena kakak perempuan Yasuda yang cantik. Mendengar hal itu, Yasuda memperingatkan bahwa sekolah Suzuran bukanlah sekolah laki-laki biasa. Ketika Yasuda belum sempat menyelesaikan kata-katanya, Harumichi langsung mengetahui bahwa Suzuran adalah sekolah yang dijuluki The Crow School atau sekolah para gagak. Harumichi berkata bahwa itu bukanlah hal yang buruk. Menjadi gagak lebih baik dibandingkan dengan burung malang yang di kandang dan lupa caranya untuk terbang. Harumichi menambahkan bahwa dia puas menjadi burung gagak. Mendengar hal tersebut, Yasuda terdiam dan merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Harumichi ada benarnya. Di toilet, terlihat guru dan para murid kaget melihat Akutsu dan gengnya sudah tidak sadarkan diri. Para murid juga kaget bahwa Hiromi yang sempat sadarkan diri kembali pingsan. Para murid juga berkata bahwa Akutsu dan gengnya adalah bagian dari kumpulan seseorang yang bernama Bando. Sepertinya, Bando merupakan senior di Suzuran yang memiliki banyak pengikut. Di markas trio Ebizuka, salah satu anggota yang bernama Honjo terlihat sangat marah melihat keadaan Hiromi yang kalah dari anak pindahan atau Harumichi. Dia berkata bahwa ini bukan saatnya yang tepat untuk dihajar oleh bocah pindahan, karena sebentar lagi pria yang bernama Bando akan kembali ke sekolah dan bergabung dengan 2 faksi besar lainnya, yaitu faksi Yamazaki dan faksi Senda. Setelah itu, mereka pasti akan mengejar faksi trio Ebizuka. Makoto, anggota trio Ebizuka terkuat, juga menambahkan bahwa sebentar lagi akan terjadi perkelahian besar. Hiromi yang dari tadi mendengarkan hanya terdiam tanpa mengeluarkan satu kata pun. Di sisi lain, di ruangan anak senior, terlihat Akutsu dan gengnya sedang diberikan perintah oleh Yamazaki, salah satu sekutu dari pria bernama Bando, untuk menghabisi Harumichi. Keesokan harinya, Akutsu dan gengnya sedang memata-matai Harumichi. Terlihat bahwa Harumichi sudah memiliki beberapa teman di kelasnya. Di sini terlihat bahwa alasan Akutsu memata-matai Harumichi adalah untuk menemukan kelemahannya, sehingga mereka bisa berbuat curang untuk mengalahkan Harumichi. Pada saat istirahat, Yasuda yang berjalan di lorong tidak sengaja bertemu Harumichi. Namun, terlihat bahwa Yasuda sepertinya menghindar dari Harumichi karena Yasuda tahu bahwa Harumichi pasti akan memaksanya untuk memperkenalkan dia dengan kakak perempuan Yasuda. Di saat sedang berdebat, terdapat 3 murid yang menegur mereka untuk minggir dari tengah jalan. Yasuda yang melihat murid tersebut yang terdapat luka di wajahnya seketika kaget. Harumichi yang tidak mengenali murid tersebut merasa tersinggung karena ditegur oleh murid itu. Di sini, Harumichi dengan murid yang terdapat bekas lukanya sudah bersiap-siap untuk menghajar wajah satu sama lain. Untungnya, kejadian tersebut dihentikan oleh salah satu guru yang melihat mereka. Setelah ditegur oleh guru, murid yang terdapat luka di wajahnya beserta 2 temannya langsung pergi. Harumichi yang tidak terima ditegur merasa kesal dan berkata seharusnya dia menghajarnya. Namun, di sini terungkap mengapa ia sudah kaget melihat murid yang terdapat luka di wajahnya. Ternyata, dia adalah salah satu pemimpin faksi terbesar di Suzuran, yaitu Senda atau tangan kanan dari seseorang bernama Bando. Dia sudah menjelaskan bahwa di Suzuran terdapat banyak orang berbahaya yang terbagi di beberapa faksi yang selalu berperang. Di antara faksi-faksi tersebut, faksi dari Bando, Yamazaki, dan Senda lah yang terkuat. Bahkan, anggotanya menyentuh hingga 120 murid.
Namun, mendengar cerita itu, Harumichi hanya tertidur. Yasuda menambahkan, jika Bando kembali ke Suzuran, maka akan terjadi pertumpahan darah. Satu-satunya faksi yang saat ini masih berperang dengan faksi Bando adalah faksi trio Ebizuka yang beranggotakan 3 orang saja, yakni Hiromi, Honjo, dan Makoto. Di sisi lain, Akutsu dan gengnya tidak sengaja melihat trio Ebizuka sedang nongkrong di belakang sekolah. Terlihat bahwa Hiromi masih mengungkit kejadian ia dikalahkan oleh Harumichi. Dia masih saja bergumam bahwa akan mengalahkan Harumichi. Namun, ketika ditanya oleh Honjo, Harumi malah marah dan meninggalkan Honjo dan Makoto. Di sini, Honjo mendapatkan ide bagus, yaitu menentukan siapa yang akan membalaskan dendam Hiromi ke Harumichi, yang ditentukan dengan koin. Jika koin mendarat dengan gambar ekor, maka Honjo lah yang akan melawan Harumichi. Namun jika gambar kepala yang mendarat, maka Makoto lah yang akan melawan Harumichi. Setelah koin dilempar, ternyata gambar yang terlihat adalah gambar kepala. Maka dari itu, yang terpilih untuk mengalahkan Harumichi adalah Makoto, yang merupakan anggota terkuat dari trio Ebizuka. Saat pulang sekolah, Harumichi berniat mencegat Yasuda agar bisa dikenalkan ke kakak perempuannya. Di saat sedang melihat foto kakak Yasuda, dari belakang Harumichi dipanggil oleh Makoto untuk mengikutinya. Tempat yang dituju oleh mereka adalah belakang sekolah. Nah, di dalam ruangan yang terdapat jendela, terlihat Akutsu dan gengnya bersembunyi dan sepertinya akan memata-matai Harumichi dan Makoto. Ternyata di sana juga ada Honjo yang sepertinya akan melihat perkelahian antara Makoto dan Harumichi. Namun, Harumichi yang tidak tahu apa-apa yang sedang terjadi bertanya ke mereka. Honjo menjelaskan bahwa mereka akan membalaskan dendam Hiromi yang telah dikalahkan oleh Harumichi. Honjo juga berkata, dia mendengar bahwa Harumichi merupakan orang yang kuat. Di sini, Harumichi terlihat sombong dan mengatakan bahwa kekuatannya memang susah untuk disembunyikan. Mendengar hal itu, Makoto langsung bersiap untuk menyerang Harumichi. Di sisi lain, terlihat Hiromi yang sedang bertanya ke teman sekolahnya mengenai keberadaan Honjo dan Makoto. Salah satu temannya mengatakan bahwa dia melihat Makoto sedang berjalan bersama seseorang yang berambut pirang. Hiromi yang mendengar itu tanpa pikir panjang langsung berlari mencari keberadaan Makoto. Pertarungan pun dimulai. Terlihat Makoto yang melemparkan tinjunya ke Harumichi. Harumichi yang terkena pukulan tersebut langsung menyadari bahwa Makoto sudah terbiasa berkelahi. Akutsu dan gengnya yang melihat hal tersebut tidaklah kaget. Mereka mengetahui bahwa Makoto merupakan salah satu dari 5 orang terkuat di Suzuran. Harumichi yang membalas pukulan tersebut seketika teralihkan dengan jatuhnya foto kakak perempuan Yasuda. Di saat ingin mengambil foto tersebut, tiba-tiba Makoto menerjang Harumichi dengan tendangan yang tepat mengenai wajah Harumichi. Tidak berhenti di situ, Makoto melanjutkan dengan 1 pukulan ke perut, sikut ke punggung, dan diselesaikan dengan 2 pukulan di wajah Harumichi. Namun terlihat Harumichi yang sudah berdarah di wajahnya masih tetap teralihkan dengan foto kakak Yasuda. Melihat hal itu, Makoto tambah marah. Dia merasa dipermainkan oleh Harumichi. Tanpa basa-basi, Makoto menerjang kembali dengan tendangannya. Harumichi yang terkena tendangan tepat di wajahnya terjatuh. Makoto memanfaatkan hal tersebut dengan menginjak-injak Harumichi. Pukulan demi pukulan terus dilayangkan oleh Makoto. Akutsu yang melihat dari tempat persembunyian merasa tidak percaya. Pasalnya, Akutsu dan gengnya yang berisi 5 orang saja dibuat babak belur oleh Harumichi dengan waktu yang singkat. Akutsu juga yakin bahwa saat itu Harumichi belum mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Setelah menerima pukulan-pukulan dari Makoto, Harumichi yang terjatuh mengambil sedikit tanah yang lalu dilemparkan ke wajah Makoto sebagai pengalihan. Namun, bukannya membalas pukulan dari Makoto, Harumichi malah mengambil foto kakak Yasuda dan menganggap bahwa hal itu adalah sesuatu yang penting. Honjo yang melihat kejadian itu takjub dan mengatakan bahwa Harumichi adalah orang yang tangguh. Setelah mendapatkan foto kakak Yasuda kembali, Harumichi pun bersiap membalas Makoto. Seketika, Harumichi berteriak dan langsung melompat menerjang Makoto. Tendangan dahsyat Harumichi tepat mengenai wajah Makoto.
Makoto yang terkena tendangan tersebut terlempar hingga kepala terhantam dinding. Seketika Makoto pingsan. Honjo, Akutsu, beserta gengnya seketika dibuat kaget dengan kejadian tersebut. Dengan percaya diri, Harumichi mengatakan bahwa jangan pernah meremehkan dia. Sesaat setelah itu, Hiromi datang dan kaget melihat keadaan Makoto yang telah pingsan. Harumichi menjelaskan bahwa hal ini bukan kesalahan dirinya, namun Makoto lah yang memulainya. Honjo hanya bisa terdiam sembari bergumam bahwa Makoto dikalahkan hanya dengan sekali tendangan. Di saat ingin pergi, Harumichi dipanggil oleh Hiromi. Dia berkata, sebenarnya Harumichi ini makhluk apa? Harumichi yang mendengar itu menjawab, kalau dia sama seperti mereka, seseorang yang benci belajar dan diusir dari satu tempat ke tempat lain, sehingga akhirnya berakhir di suzuran. Namun, dia mengatakan ada satu perbedaan antara Harumichi dengan mereka, yaitu Harumichi bukanlah orang yang baik, namun juga bukan berandalan atau bajingan. Mendengar itu, anggota trio Ibuzuka hanya terdiam. Akutsu yang kaget langsung mendeklarasikan bahwa suzuran akan benar-benar berubah.